Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yusyarra'u dzikru wad du'a wal jahru fihima. Dan sungguhnya disyariatkan berzikir dan doa dan mengeraskan zikir dan doa itu hanya litaswirin nafsi, karena untuk litaswirin nafsi bizikri, agar zikir itu tergambar di hati, warusukhihi fiha, dan agar zikir itu menancap di dalam hati, wa man'iha anil istighali bi ghairihi, dan agar untuk mencegah hati itu dari sibuk kepada selain dengan selain zikir, wa atmiha bi tadarru'i, dan untuk menghancurkan hati tersebut, untuk menghancurkan kesombongan hati tersebut dengan cara merendah. Walaysa dzalika li'ilamillahi ta'ala, dan hal tersebut yaitu berzikir lalu berdoa dan mengeraskan zikir dan doa itu disyariatkan, itu bukan untuk memberitahu Allah, untuk ngasih tahu Allah, bukan. Khaliqu kulli syai'in fala syarika lahu ta'ala fihi. Dia adalah zat yang pencipta segala sesuatu, maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam pencipta segala sesuatu, di dalam menciptakan segala sesuatu. Wa wal wahidu, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Apa itu wahid? Ay al munfaridu. Esa, munfarid, satu, sendirian. Fi uluhiyatin, di dalam ketuhanan. Di manuskrip yang lain, di teks yang lain disebutkan fi uluhiyatihi, di dalam ketuhanannya, sama aja. Al-Qaharu, zat Allah adalah zat yang maha pemaksa. Ay al-mustawli ala jami'i khalqihi, yaitu adalah penguasa atas seluruh makhluknya. An-nafizu fihim hukmahu wa sultanahu qahran. Dia adalah zat yang maha memberlakukan hukumnya dan kekuasaannya terhadap para makhluk secara paksa. Fala yastati'u ahadun radda tadbirihi, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menolak ketentuannya, yang dapat menolak pengaturannya. Walal khuruja anil maqadirihi, dan tidak ada satupun yang dapat keluar dari ketentuannya. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi li hidayatihim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad, telah mengutus junjungan kita dan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, telah mengutus ke seluruh makhluk untuk menunjuki makhluk kemana? Ila tariqil haqqi, kepada jalan kebenaran. Wa litakmili ma'asyihim ay umuri dunyahum, dan untuk mengutus Nabi Muhammad kepada para makhluk itu untuk menyempurnakan perkara-perkara dunia mereka. Ma'asyihim ini dunia mereka. Apa maksudnya? Ay umuri dunyahum, perkara-perkara dunia mereka. Wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kembalinya mereka. Apa maksudnya menyempurnakan kembalinya mereka? Ya akhiratihim, yaitu adalah perkara-perkara akhirat mereka. Wa sallallahu alaihi wasallam mubashirun wa munzirun wa mubayyinun linnasi ma yahtajuna ilaihi. Dan dia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sang pemberi kabar gembira dan sang pemberi kabar ancaman, sang pemberi ancaman, wa mubayyinun, dan sang penjelas linnasi kepada seluruh manusia, mayahtajuna ilaihi, terhadap segala sesuatu yang manusia membutuhkan suatu tersebut, fi umuri dini wa dunya, dalam perkara-perkara agama dan perkara dunia. Wa hikmatul bi'sati, dan hikmah daripada pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqamatu hujjatihi ta'ala ala khalqihi, adalah untuk menguatkan argumentasi Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Apa maksudnya kok menguatkan argumentasi? Ntar dijelaskan. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika. Dan kalau, kata Allah Subhanahu wa taala,
kalau sungguhnya kami ini menyiksa mereka, membinasakan mereka dengan satu azab sebelumnya. Nah, sebelumnya ini dalam tafsir Jalalain sebelum adanya pengutusan Rasul. Pasti mereka akan menjawab, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ayat-ayatmu. Nanti jawabnya begitu, kenapa kok azab kami sedangkan belum diturun Rasul. Makanya itu ada pengutusan Rasul supaya menguatkan argumentasi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksudnya. Wa yadahu ay qawahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay qawahu, yakni menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizati zahirati, dengan mukjizat-mukjizat yang tampak. Tampak ini apa? Bukan tampak doang. Ay al-ghalibati, yakni yang dapat mengalahkan alaman aradaha, atas siapapun yang melawan mukjizat tersebut, yang menentang mukjizat tersebut. Fal mu'jizatu amrun zahara hala khilafil adah. Bisa juga amrun zahrun, bisa juga. Adapun mukjizat itu adalah suatu perkara yang nampak tapi dia itu keadaannya itu khilafil adah, hala khilafil adah, secara luar biasa, berbeda, bertentangan dengan kebiasaan. Ada khilaf di ilmu mantik itu, ada akal, ada namanya adah. Kalau akal itu memang secara nalar nggak bisa, tapi mukjizat ini bertentangannya hanya di ukuran adah, kebiasaan. Contohnya kalau akal gimana? Hidup sekaligus mati. Nah itu memang secara logika memang nggak bisa, mau kayak manapun. Ke kanan sekaligus ke kiri. Nah itu secara logika memang nggak bisa. Itu khilaful akal itu. Nah, mukjizat ini bukan khilaful akal, tapi khilaful adah. Berbeda dengan kebiasaan, luar biasa, suatu yang luar biasa. Itu adalah suatu perkara yang luar biasa, yang tampak atas nabi, halaya di nabiyin au rasulin, atas seorang nabi atau seorang rasul, ba'da bi'satihi, setelah pengutusan nabi atau rasul tersebut. Fi waqti da'wan nubuwati, di dalam saat waktu mengajak pada misi kenabian, mendakwahi misi kenabian. Warisalati, dan di dalam saat waktu mengajak misi kerasulan. Kaihya'i mayyitin, seperti menghidupkan mayat. Wa idami jibalin, dan seperti menghancurkan gunung. Wan fijaril ma'i min bainil asabi'i, dan seperti mengucurkan air dari antara jari jemari. Amma law zahara al-amru fi yadi ghairi nabiyyin, adapun kalau perkara yang luar biasa tersebut tampak pada yang bukan seorang nabi, wa rasulin, dan juga bukan seorang rasul, fa in kana waliyan fa huwa karamatun, maka jika orang tersebut adalah kekasih Allah, adalah seorang wali, maka itu adalah disebut karomah. Karomah itu secara bahasa arti kemuliaan Allah. Tapi secara istilah, nah itu perkara yang tampak, perkara yang luar biasa yang tampak atas seorang wali. Nah itu yang luar biasanya ini khilaful adah pada seorang wali, itu secara istilah. Kama fi sayyidatina Maryama, sebagaimana pada Sayyidatina Maryam. Faqad kanat fi kafalati Zakaria, dalam teks yang lain faqad kanat fi kafalati Zakaria, sama aja. Karena secara sungguh dulu Sayyidah Maryam itu berada di asuhannya Nabi Zakaria alaihi salamu, atasnya salam, atas Nabi Zakaria salam. Wa kana la yadkhulu 'alaiha ahadun ghairuhu, dan waktu itu tidak ada yang masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam melainkan Nabi Zakaria aja, melainkan Nabi Zakaria. Wa kana idza kharaja min indiha aghlaqa 'alaiha sab'ata abwabin,
Dan Nabi Zakaria jika ingin meninggalkan Sayyidah Maryam, jika ingin keluar dari sisi Sayyidah Maryam, ingin meninggalkannya dari mihrabnya, dari tempat khalwatnya, dari tempat menyendirinya, itu Nabi Zakaria pasti mengunci 7 pintu untuk Sayyidah Maryam, untuk menjaga Sayyidah Maryam, untuk menjaga khalwatnya Sayyidah Maryam. Wa iza dakhala 'alaiha wajada 'indaha fakihat asy-syita'i fi sayfi wa fakihat as-sayfi fi syita'i. Dan ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, Nabi Zakaria menemui di sisinya Sayyidah Maryam itu buah-buahan musim dingin saat musim panas. Nabi Zakaria lagi keluar nih pada musim panas. Nah, pas masuk lagi ke mihrabnya Sayyidah Maryam, tiba-tiba nemuin ada banyak buah-buahan. Nah, buah-buahannya juga itu buah-buahan musim dingin. Wa fakihatu sayfi fi syita'i, dan menemui buah-buahan musim panas saat musim dingin. Fata'ajjaba min zalika, maka Nabi Zakaria takjub, terkagum-kagum dari hal tersebut. Wa sa'alaha an tariqi wusuli zalika rizqi ilaiha. Dan Nabi Zakaria menanyakan Sayyidah Maryam terkait cara sampainya rezeki tersebut. Kok bisa? Udah ditutupin, udah dikunci 7 pintu berlapis-lapis, habis itu dapat buah-buahan yang pada bukan musimnya. Nah, ini disebutin ntar. Wasa'alaha an tariqi wusuli zalika rizqi ilaiha fi ghairi awanihi. Dan Nabi Zakaria menanyakan Sayyidah Maryam tentang cara sampainya rezeki tersebut kepada Sayyidah Maryam, yang mana pada bukan musimnya. Ma'anal abwaba mughlaqatun. Ini bisa baca mughlaqatun, bisa juga dibaca mughlaqatun. Kalau mughlaqatun dari wazan aghlaqa yughliqun, ntar mughlaqah ntar. Jadi kalau misalkan mughlaqatun itu dari wazan ghallaqa yughalliqu taghliqan. Nah, terus itu udah buah-buahannya bukan di musimnya. Terus itu sungguhnya pintu-pintunya itu terkunci. Wal harrasa bi ghurfatiha muhdiqatun. Dan para penjaga di ruangannya Sayyidah Maryam itu, yang di luar itu, kan pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4 sampai 7. Nah, di luar pintu 7 itu ada para pengawal, seluruh para pengawal itu keliling di situ. Kayak mana caranya kok bisa masuk? Fa'ajabathu bi annahu min indillahi. Dan maka Sayyidah Maryam menjawab Nabi Zakaria bahwasanya rezeki tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin tafaddulan min ghairi taqtirin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki terhadap siapapun yang Dia kehendaki itu tanpa hitung-hitung. Tafaddulan min ghairi taqtirin. Sebagai bentuk karunia, nah, enggak ngitung-hitungnya itu min ghairi taqtirin. Enggak pelit. Wa kama fi sayyidatina Fatimah fa innaha hadati abiha sallallahu alaihi wasallam raghifaini wa bit'ata lahmin. Dan sebagaimana pada Sayyidah Fatimah, karena sungguhnya Sayyidah Fatimah itu pernah memberikan hadiah terhadap ayahnya sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghifaini wa bit'ata lahmin, 2 roti dan sepotong daging, fi tabaqin mughattan, di nampan yang ditutup, nampan yang tertutup. Farada sallallahu alaihi wasallam hamilat tabqi wa sahbahu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan untuk alat yang pembawa nampannya itu, dan yang bersama alat pembawa nampannya itu, ya penampannya itu. Kalau ada alat lain, ya alat yang lain juga termasuk nampannya. Ila baitiha, ke rumahnya Sayyidah Fatimah.
Udah dihabis sama Rasulullah, dibalikin wadah-wadahnya, semuanya itu alat-alat makannya, pembawa nampannya segala macam. Falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam wastaqarra majlasahu fi baitiha. Lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah duduk dan menetap di tempat duduknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Sayyidah Fatimah. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halumi ya bunayyatu." Bawa kemari, wahai anak perempuan. Wahai anakku, wahai anak. Bawa kemari, nak. Yang nampan tadi itu. Fakasyafat hanit tabqi. Lalu Sayyidah Fatimah membuka nampannya tersebut. Faiza huwa mamlu'un khubzan wa lahman. Tiba-tiba nampannya itu dipenuhi roti dan daging. Faqala sallallahu alaihi wasallam laha, lalu berkata Rasulullah SAW terhadap Sayyidah Fatimah, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau memiliki ini? Dari mana engkau dapat ini? Qalat, "Wa min indillahi ta'ala." Sayyidah Fatimah menjawab, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki terhadap siapapun yang Dia kehendaki tanpa hitung-hitung. Faqala alaihi salatu wassalamu, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahilladzi ja'alaki syabihatan bi sayyidati nisa'i bani Israila." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan engkau, wahai Sayyidah Fatimah, menyerupai pemimpinnya wanita Bani Israel, pemimpinnya kaum wanita Bani Israel, dari Bani Israel. Summa jama'a alaihi salatu wassalamu haliyan wal hasana wal husaina wa jami'a ahli baitihi. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan seluruh keluarganya, seluruh orang rumah, seluruh keluarganya. Hala ma fi zalika tabqi, untuk sesuatu yang ada di yang ada di nampan tersebut, untuk memakan sesuatu yang ada di nampan tersebut. Fa'akalu, lalu mereka makan, hatta syaba'u, sampai mereka kenyang. Wa baqat ta'amu, sedangkan makanannya nyisa, dan masih ada makanannya. Fa'usa'at bihi ala jiraniha, maka Sayyidah Fatimah menyebarkan makanan tersebut, yang sisa tersebut, kepada atau atas tetangga-tetangganya Sayyidah Fatimah. Wa in kana al-amru min awamil muslimina takhlisan lahu min al-mihani wal makarihi, dan jika perkara tersebut yang luar biasa tersebut tampak dari orang awam, orang biasa, orang muslim, untuk menyelamatkan orang-orang muslim, untuk menyelamatkan mereka minal mihani, dari bencana, wal makarih, dan dari segala bencana dan dari segala hal-hal yang tidak disukai. Bahwa ma'unatun, maka itu adalah ma'unah. Ma'unah ini secara bahasa artinya pertolongan. Wa in kana min fasikin fa in kana ala tabaqi muradihi fa wa istidrajun. Dan jika hal yang luar biasa tersebut itu tampak dari orang fasik, maka jika perkara tersebut sesuai hala tabaqi, sesuai muradihi, sesuai kemauan orang fasik tersebut. Orang fasiknya pengen terbang, beneran bisa terbang. Orang fasiknya pengen duit 100 juta, tiba-tiba turun dari langit itu 100 juta. Nah, itu kalau kayak gitu, kalau hal yang luar biasa tersebut itu sesuai kemauannya orang fasik, fawa istidrajun, maka itu adalah istidraj sebutnya. Wa illa, dan kalau enggak sesuai dengan kemauannya
orang fasik tersebut dia maunya apa malah dapatnya apa, tapi suatu hal yang luar biasa juga. Dia maunya menghidupkan orang, malah mati orangnya. Dia malah ingin, ya intinya nggak sesuai sama kemauannya, berbalik gitu. Dia pengennya agar orang ini kaki yang sebelahnya sembuh, malah dua-duanya lumpuh. Nah, kalau nggak sesuai, kalau nggak sesuai keinginan orang fasik tersebut, hal yang luar biasa tersebut, bahwa ihanatun, maka itu adalah ihanah disebutnya. Ihanah itu penghinaan artinya. Kama fi musaylimati bikasril lami, sebagaimana pada Musailamah atau Musailimah bikasril lam dengan kasrah huruf lamnya. Musailamah al-Kazzab atau Musailimah al-Kazzab. Fa innahu da'a li'a'wara an tasira ainuhu al-aura'u sahihatan, karena sungguhnya Musailamah itu pernah mendoakan kepada orang yang buta sebelah matanya agar matanya yang buta itu menjadi sehat. Fasarat ainuhu sahihatu haura'a. Malah matanya yang sehat itu malah menjadi buta, jadi nggak sesuai sama kemauannya. Pengen nyembuhin Musailamah al-Kadzab ini pengen nyembuhin orang yang buta sebelah, malah dua-duanya malah buta. Itu disebut ihanah. Tapi hal yang luar biasa juga. Sama-sama hal yang luar biasa. Cuman perbedaannya tak sesuai sama kemauannya si orang fasik tersebut. Beda sama istidraj gitu. Wabasaqa fi bi'rin litazdada hulwatu ma'iha fasarat milhan ujajan. Dan dia juga pernah meludah pada suatu sumur agar manisnya air sumur tersebut itu bertambah. Malah fasara milhan ujajan, malah sumurnya itu malah menjadi asin, pahit. Asin lagi pahit. Sudah asin pahit habis itu malah. Dan juga dia wa masaha ala ra'si yatimin fasara aqra'a. Dan dia juga pernah mengusap atas kepala anak yatim, malah kepala anak yatim tersebut malah menjadi botak. Wa hadza muakkidun li takdzibihi. Dan hal ini, ihanah ini terhadap Musailamah al-Kadzab yang ngaku-ngaku nabi itu adalah muakkidun li takdzibihi. Ini adalah penguat terhadap memang tukang bohong Musailamah al-Kadzab ini. Terhadap pembohongannya Musailamah al-Kadzab. Memang benar dia ini pembohong. Ya sama-sama hal luar biasa. Kayak mana coba ceritanya? Ngeludah tiba-tiba sumur tersebut malah jadi pahit lagi asin. Sama-sama hal luar biasa sama istidraj. Tapi beda kalau istidraj itu dia sesuai kemauannya si orang fasik. Sesuai maunya apa, terjadinya begitu. Sama-sama hal yang luar biasa juga. Tapi kalau ihanah itu gak sesuai sama keinginannya orang fasik tersebut. Seperti dukun dan apa. Itu kalau dukun gak sesuai, dukunnya pengen nyembuhin mata orang, malah jadi buta matanya, itu disebut ihanah. Tapi kalau dukun itu dia pengen menyembuhkan mata orang dan benar sembuh mata orang tersebut, nah itu disebutnya istidraj. Zakara zalika kulluhu Syekhul Laqani fi Umdatil Muridi. Yang menyebutkan itu semua, hal demikian itu semua adalah Syekh Al-Laqani di dalam kitab Umdatul Murid.